Pesan bahwa firman Tuhan datang kepada orang Israel lewat perantaraan Nabi Maliaki. Ini penegasan bahwa firman itu sungguh berasal dari Tuhan ditujukan kepada bangsa Israel, tapi jalannya, perantaraannya siapa? Nabi Maliaki. Yang kedua, ucapan ilahi dan pernyataan Israel. Maliaki pasal 1 ayat 2 sampai 3 dan 18. Khususnya di Maliaki pasal 1 ayat 2. Orang Israel mempertanyakan kehadiran Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Mereka mempertanyakan. Mengapa mereka mempertanyakan? Ya karena iman mereka tidak lagi mereka sama Tuhan. Karena persekutuan mereka dengan Tuhan sudah hilang. Maka wajar. Mereka tidak lagi bisa merasakan pertolongan, penyertaan, dan bahkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka sudah lebih sibuk memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena bagi mereka sudah selesai pembangunan bait Allah. Gereja kita sudah begah, sudah selesai. Mereka berpikir, itu akhir dari semuanya. No. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, hati-hati kita hamba Tuhan ini. Megahnya bangunan gereja kita. Belum tentu. Membuat hati Tuhan senang. Hati-hati kita. Banyaknya persembahan jemaat yang kita terima setiap minggu. Itu tidak membuat hati Tuhan bahagia. Karena seringkali hal-hal yang bersifat duniawi itu menggeser objek iman kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada uang, kepada bangunan yang mati. Sehingga kita lupa memberitakan Injil. Waktu pertanyaan itu muncul di kalangan orang Israel, maka Tuhan pun menjawab lewat kitab Maliaki dengan mengatakan kepada mereka tentang bagaimana Tuhan menuntun kakek nenek moyang mereka, yaitu Yakub mewakili Israel, dan juga mengingatkan tentang kakek nenek moyang mereka yang namanya Esau mewakili Edom. Edom ini sama dengan sekarang apa? Bangsa Yordania, negara Yordania. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu masih ada kok di sekitar mereka. Ada di sisi mereka. Cuman sayang, tidak di hidup mereka. Karena mereka tidak membiarkan Tuhan hari dalam hidup mereka. Yang kedua, di Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai 2 dan 9. Penyalahgunaan ibadah oleh para hamba-hamba Tuhan. Tuhan menegur keras para imam, hamba-hamba Tuhan, menghina Tuhan dengan memberikan persembahan ala kadarnya, yaitu tadi hewan yang tidak layak, hewan yang buta, hewan yang pincang, hewan yang sakit. Kita tahu Bapak Ibu di zaman PL, wadah alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi persembahan, baik persembahan penghapus dosa, baik persembahan ucapan syukur atau ucapan terima kasih atas berkat Tuhan adalah mengorbankan binatang kan. Maka di situ muncul, mengapa babi tidak masuk kategori binatang yang halal? Ya, atau bisa dipakai menjadi kurban persembahan. Karena babi itu masuk kategori tidak memenuhi standar Tuhan. Ya, maka dia diharamkan kan di PL. Nah, orang Israel rupanya ya sibuk mencari hewan lain. Memang bukan babi mereka persembahkan. Karena mereka udah tahu dari awal ini nggak boleh kan gitu. Tapi mereka cari kambing domba yang ini halal nih. Tapi buta, pincang, dan sakit. Nah Tuhan marah. Nah ini yang membuat Tuhan marah. Artinya begini. Di zaman kekristenan kita sekarang, bukankah ini juga terulang kembali? Kita seringkali hanya memberikan persembahan ala kadarnya sama Tuhan. Contoh. Hari Minggu. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Persembahan yang kita kasih kepada Tuhan. Teman-teman saya hamba-hamba Tuhan pasti tahu. Coba Bapak Ibu cek. Berapa lembar yang warna merah? Berapa biji yang warna biru? 50.000 kan?
Kalau yang warna merah 100.000. Bapak, teman-teman saya yang pendeta ini pasti tahu. Bahkan masih banyak jemaat yang kasih 2.000 rupiah. Padahal dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dikasih napas hidup gratis. Dikasih kekuatan kesehatan gratis. Dikasih pemenuhan kebutuhan makan minum. Dikasih pekerjaan. Dikasih usaha. Dikasih bisnis. Oh, diberkati Tuhan. Tapi yang dikasih 2.000 rupiah. Itu bagian konkret pencemaran ibadah yang terjadi di masa kini. Seperti yang terjadi di zaman Malia. Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai 16. Orang Israel waktu itu banyak tidak setia dengan pasangannya. Banyak tidak setia. Artinya bahwa waktu zaman Maliaki, banyak orang Israel pada zaman itu berzina, berselingkuh, bahkan bercerai. Sekalipun sudah diberkati di gereja. Diberkati dan berjanji di hadapan Tuhan. Tapi mereka cerai. Sama seperti zaman sekarang. Banyak oknum-oknum hamba Tuhan juga bercerai. Dan bahkan melegalkan serta memberkati rumah tangga yang bercerai. Terulang kembali apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di zaman Maliaki. Maliaki pasal 2 ayat 17 sampai pasal 2 ayat 17 dan juga 3 ayat 6. Orang Israel mempertanyakan, bahkan cenderung mengeluh sama Tuhan. Karena mereka menganggap Tuhan itu lupa. Tuhan itu tidak punya kasih dan kuasa. Bahkan Tuhan sudah tidak pernah lagi mereka lihat penyertaannya. Maka Tuhan menjawab di dalam Maliaki pasal 2 ayat 17. Keluhan mereka itu, keraguan mereka, pertanyaan mereka itu, kekhawatiran mereka itu menjanjikan utusan yang namanya Rasul Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus. Artinya mempersiapkan hati dan pikiran bangsa Israel menyambut kedatangan kemesiasan Yesus. Yang didahului dengan Yohanes Pembaptis. Di Maliaki pasal 3 itu sampai 12. Terjadi perampasan persepuluhan dan juga persembahan. Artinya penyalahgunaan perpuluhan. Orang Israel ditegur oleh Tuhan. Termasuk para hamba-hamba Tuhan. Karena mereka menyalahgunakan persembahan perpuluhan. Dan juga jemaatnya tidak kasih perpuluhan, bahkan tidak kasih persembahan. Tuhan marah. Sampai Tuhan mengatakan kepada mereka yang menyalahgunakan perpuluhan, termasuk yang tidak mau kasih perpuluhan, tidak kasih persembahan yang terbaik tiap minggu. Tuhan sampai tuduh mereka itu adalah perampok. Alias maling. Atau bahasa kerennya, koruptor. Jadi hati-hati kita hamba-hamba Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak dapat mempergunakan, mengelola perpuluhan dari jemaat persembahan, dari jemaat dengan benar, memberitakan Injil, memberitakan melayani Tuhan, itu nggak jauh dari kita ini adalah nggak jauh koruptor. Hanya cuma sayang, Tuhan tidak permalukan kita ditangkap oleh KPK. Tuhan tidak permalukan kita tidak ditangkap oleh kejaksaan. Tidak ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak tobat dari penyalahgunaan perpuluhan atau persembahan, Tuhan tidak sulit juga untuk mengirimkan kita ke hotel Prodeo. Penjara. Maliaki pasal 3, ayat 13 dan 14. Muncul pertanyaan-pertanyaan dari kalangan orang Israel. Dengan mempertanyakan, Tuhan nggak ada gunanya. Kami rajin berdoa, rajin ibadah, rajin melakukan perbantuan, rajin melayani, nggak ada gunanya.
Karena mereka membandingkan hidup mereka dengan orang yang tidak bertobat kepada Tuhan, dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka melihat hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera, lebih kaya. Ya, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga banyak ditujukan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Oh Tuhan, saya sudah rajin berdoa, rajin ibadah, rajin melayani. Tapi kenapa hidupku masih begini? Tapi orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, kok rasanya dia dapat mudah mendapatkan semua hal. Tuhan jawab di Maliaki pasal 3, 13-18. Tuhan katakan, pertanyaanmu yang sia-sia itu, wujud kesombonganmu, dan percuma itu di hadapanmu. Di hadapanku, kata Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan, oleh engkau tetap setia, konsisten maksudnya. Saya akan membuat berku untukmu tidak akan pernah bisa teralihkan kepada orang lain. Saya akan membuat perbedaan. Orang yang benar dan setia sampai akhir. Dengan orang fasik. Saya akan membuat perbedaan itu. Dalam kehidupanmu di dunia ini. Itu kata Tuhan. Lagi pasal 4 ayat 1-6. Menegaskan tentang harinya Tuhan. Ini bicara tentang penghakiman dari Tuhan akan tiba pada waktunya. Tidak selalu pakai lama. Bisa juga pakai cepat. Artinya apa? Tuhan membuat perbedaan. Orang yang benar, setia di dalam kebenaran, akan selalu terus ditentukan oleh Tuhan. Pada akhirnya dia akan diberkati Tuhan lebih dibanding daripada orang fasik atau orang berdosa. Akan binasa untuk selama-lamanya. Bukan hanya nanti bicara di neraka, tapi di dunia ini pun juga akan Tuhan pertunjukkan. Ada bedanya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan bagi orang benar, dan juga bagi orang fasik atau